Pada saat video ini direkam, gue punya 100 menti digital talent. Di video kali ini, gue akan jelasin sebenarnya apa sih yang namanya mentorship. Gue akan jelasin juga apa sih benefitnya, gimana cara mulainya, dan kemudian untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kedua belah pihak, itu sebenarnya mesti ngapain masing-masing. Jujur aja, di dalam perjalanan gue melakukan banyak hal yang membuat gue tidak memiliki akses. Gue yang memblokir kekeliruan pola pikir dan kesalahan di masa lalu. Dan itu bukan salahnya lingkungan gue ya, cerita for another day. But anyway, gue sangat merindukan ada mentor. Nah, sosok mentor yang gue rindukan itu ada beberapa kriteria. Satu, mentor-mentor yang ideal ini menurut gue bisa berpikir sebenarnya si orang ini yang lagi gue mentorin itu kenapa sih dia ada di situasi pada saat ini. Oke, dan dia bisa mengerti itu tadi supaya next kriterianya mereka bisa memberikan arahan untuk baiknya kemana. Karena nggak ada gunanya nih si menti itu repot-repot sibuk untuk berinisiatif A, B, C, D kalau misalkan arahannya udah salah. Oke, jadi yang penting selanjutnya adalah arahannya. Nah, arahannya ini itu tergantung dari si mentor itu bisa nggak menempatkan dirinya dia itu di posisi si menti. Oke, dengan semua wisdom dan knowledge yang dia sekarang punya, tapi dia tetap bisa berempati dan tetap memakai sepatunya si menti. Dan arahan yang diberikan itu tidak hanya berdasarkan dari pengetahuannya dia sekarang, tapi juga berdasarkan dari konteks yang memang dialami sendiri sama si menti itu tadi. Jadi kalau misalkan nih dia flashback ke 20 tahun yang lalu misalkan, pengalaman yang sama di situasi yang sama, dia dulu, ini yang paling penting ya, dia dulu pernah melakukan kesalahan apa, oke? Atau ini adalah salah satu contoh untuk keterbukaan itu tadi, karena saling trust ya, saling percaya gitu kan. Dan mentornya tidak malu juga untuk menceritakan dulu dia juga banyak kesalahan, banyak kegagalan, dan waktu itu kesalahannya dia yang dilakukan adalah ini, dan apa waktu itu yang dia pelajari. Karena pelajaran itu sehingga dia mendapatkan pengetahuan baru, di mana sekarang oke, that didn't work, let's try something else. Dan akhirnya dia menemukan, oh ternyata sebaiknya begini, udah ketemu nih jawabannya gitu ya dalam situasi tertentu. Terus kemudian barulah yang terakhir adalah step by step. Nah, step by step ini tergantung dari situasi. Jadi kalau misalkan ternyata mentinya ini sebenarnya masih sangat junior, masih pemula sekali, akan ada banyak sekali step by step yang perlu dijelaskan sama si mentor. Dengan harapan one day mentinya nanti bakalan bisa mulai menyerap dan bisa menerapkan apa yang dia sudah pelajari tanpa perlu digandeng terus-menerus, nggak perlu disuapin terus-menerus. Dan step by step ini tadi, kalau misalkan ternyata menti udah bertumbuh atau mungkin ada beberapa hal yang dia sudah lebih kuasai, mentornya tidak perlu step in, bisa pull back, dan kemudian mereka lebih meng-guide pola pikir, jalan berpikir, bagaimana mindset yang tepat di situasi ini. Satu lagi, mentor itu juga seringkali bisa jadi problem solver, cuma diharapkan ketika hubungannya mulai bertumbuh itu jangan terus-terusan menjadi problem solver, tapi bantulah si menti-mentinya ini untuk mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Caranya adalah dengan probing, bertanya, dan bertanya harus pertanyaan yang benar supaya tidak terseret arus sama si mentinya dan mereka yang terus-terusan menjawab problemnya dan mentinya jadi ketergantungan. Kan bukan itu tujuan awalnya kan. Tujuan awalnya adalah supaya si mentinya ini yang bisa bertumbuh, berkembang, sehingga mereka sendiri yang kemudian menemukan dengan sendiri caranya bagaimana mereka bisa memecahkan masalah yang mungkin mirip sama yang sebelumnya, tapi mereka tidak pernah lihat yang kali ini. Sebenarnya mentor mendapatkan value dengan adanya si menti, dengan cara mereka itu bisa memvalidasi pikirannya mereka sendiri, dan mereka mendapatkan banyak sekali cases-cases yang kalau misalkan cuma mereka sendirian yang terapin, mungkin nggak akan cukup waktu untuk bisa discover begitu banyak instances, kejadian-kejadian yang beraneka ragam konteksnya. Dan itu pengetahuan, sumber pengetahuan yang kemudian para mentor mencoba menerapkan framework atau pola pikir ataupun juga mental models yang mereka punya untuk melihat bisa nggak ya cara yang dulu gue pernah terapkan, framework yang gue terapkan itu berlaku juga buat si menti yang kali ini di kondisinya dia pada saat ini. Nah, itu tuh pengalaman yang sangat berharga sebenarnya buat si mentor. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk finansial, baik materi maupun imateri. Ada satu lagi nih sebenarnya, dan ini yang menurut gue paling penting tapi paling susah diidentifikasi, itu adalah motivasinya si mentor. Karena mentor yang punya motivasi salah, wah hancur deh semuanya, gak ada gunanya deh. 4 hal itu lain itu either tidak akan terjadi atau rusak atau nggak bener sama sekali, dibawa ke arah yang malah tidak beneficial. Oke, anyway, motivasi. Jadi motivasi yang kita cari itu sebenarnya ini orang nih, si mentor ini itu punya istilah bahasa Inggrisnya tuh the best interest in his heart atau in her heart. Mereka ingin mendorong
mendorong mentinya ini supaya bisa menjadi versi mereka yang terbaik. Itu motivasinya sebenarnya seharusnya dimiliki para mentor. Dan cara untuk identifikasinya, resep nomor satu sebenarnya adalah waktu ya. Jadi nggak bisa bohong gitu kan. Karena waktu itu yang kemudian akan menguji ketulusan seseorang, karena mereka dilihat di berbagai macam situasi dan bagaimana caranya mereka bereaksi, caranya mereka merespon. Dan mereka juga tahu kalau misalkan benefitnya menjadi mentor itu bukan terhadap apa yang diberikan oleh menti, tapi apa yang mereka bisa berikan kepada menti, dan itu sudah menjadi nilai value add buat diri mereka sendiri. Mereka mencari value add itu tadi yang tidak akan bisa keluar kecuali mereka sendiri yang mengajar, kecuali mereka sendiri yang menerapkan mentorship ini tadi dan kemudian beneran diturunin. Ada something yang missing selama mereka nggak melakukan itu. Dan potensi mereka, kejelasan pengetahuannya mereka, pengalaman dan semua kebijaksanaan yang mereka punya itu baru bisa ditarik keluar ketika mereka mulai pas ini ke orang lain. Gue jelasin satu versi yang paling ideal menurut gue ya. Dia yang come up sendiri dan menjelaskan keinginannya dia. Itu resep nomor satu banget. This whole thing of mentorship, mentor and mentee thing itu nggak akan bisa long lasting, nggak akan bisa terjalin dengan efektif. Let go sustainability deh gitu ya. Jadi berapa langgengnya itu forget it. Kalau misalkan mentinya tidak tahu dia mau apa, itu resep nomor satu. Harus tahu, karena apapun itu possible selama kita tahu kita maunya apa. Jadi paling ideal banget itu adalah si mentinya ini tahu kalau misalkan dia mau sesuatu di kemudian hari dan gimana caranya ke sana, dan dia melihat bahwa mentornya ini atau calon mentornya itu bisa memberikan ingredientsnya, minimal banget ingredientsnya dari apa yang dia punya. Misalkan 10 ingredient, mentornya ini bisa ngasih satu lah minimal, atau mungkin 3, 5, berapapun itu, doesn't matter. Tapi cara berpikirnya mestinya begitu. Jadi mentinya ini tahu mentornya ini akan berperan di daerah mana. Nah, soal nanti kemudian berkembang menjadi lebih besar lagi itu beda urusan. Cuma satu hal ini tuh harus ada. Mentinya harus tahu dia maunya apa. Karena kalau misalkan enggak, ini sama aja kayak pasien datang ke dokter bilang, "Dok, saya nggak enak badan." Bayangin deh kalau misalnya gitu. Nggak enak badan tuh di daerah mana? Tuh simptomnya apa? Kamu selama ini ngapain? Itu pasti dokter kan tanyain supaya lebih jelas. Karena kalau cuma datang bawa generic problem ya bingung mau di treatmentnya gimana kan. Itu kan tadi kan yang idealnya ya, mentinya tahu dia pengen dapat apa. Tapi kalau misalkan ternyata mentinya ini tidak tahu, itu namanya idola, itu bukan namanya mentor. Silahkan dia mati dari jauh, mungkin ada cowok ganteng ataupun cewek cantik di luar sana di depan lu gitu kan, ya silahkan, itu adalah idola lu, dan itu sah-sah aja, itu nggak masalah. Tapi itu bukan mentorship, itu adalah hanya sekedar pengen spend time lebih. Nah, lu jadi pacar deh tuh kalau misalkan cuma kayak gitu doang. Mentorship di mata gua itu punya nilai utility, ada gunanya, ada jangka waktunya juga, karena si mentor ini akan one day itu ya usang, dan itu normal, nggak apa-apa. Mereka akan ada batas, ada limitnya, dimana mereka memang bisa menjadi berguna buat si menti, dan mentinya juga mesti tahu itu kalau misalkan ini tuh ada jangka waktunya dan limitnya dia tuh sampai berapa itu, dan ketika itu udah beres, that's it, the mentorship is over and that's okay. Kedua belah pihak sudah mendapatkan utility, sudah mendapatkan value dari transaksi mentorship ini selama kemarin berjalan. Makanya penting banget buat si mentinya tahu penyakitnya apa nih sekarang, kebutuhannya apa.